Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Southland Tales versi UBR Entertainment. Tepat hari kemerdekaan Amerika 4 Juli 2005 dalam fiksi sejarah Amerika, terjadi serangan nuklir kembar di dua kota di Texas menyebabkan tewasnya ribuan orang. Efek bencana ini disebabkan pada jiwa politik Amerika Serikat sebagai negara bebas berubah menjadi negara totaliter mencengkeram ketakutan karena telah berperang tidak hanya dengan teroris ataupun kekuatan asing, tetapi juga melawan rakyatnya sendiri. Pada pemilu tahun 2008, ada dua kubu bertentangan, yaitu Partai Konservatif atau Republik dengan kelompok Neo-Marxism. Juni 2008, bintang laga bernama boxer Santaros yang dekat dengan Partai Republik diketahui menghilang. 3 hari selanjutnya, pria itu ditemukan di Gurun Nevada, tapi telah amnesia. Di Southland, nama tempat versi penduduk setempat atau disebut juga Los Angeles. Santaros terdampar di pantainya. But the circumstances of his return to the Southland remained a mystery. Terlihat pilot Abilene, seorang veteran perang Irak, pencerita bagaimana perjalanan Santaros. Ketika Santaros diberitakan hilang oleh pemerintah untuk mengatasi serangan teroris lainnya, pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Teroris bernama USAID. Sayangnya kebijakan itu membuat kebebasan rakyat jadi terbatasi karena terlalu paranoid terhadap rakyatnya sendiri. USAID diketuai oleh mertua Santaros bernama Mae dan suaminya seorang senator Texas bernama Bobby. Santaros diketahui tinggal bersama Krista, bintang film dewasa yang sedang mengembangkan proyek reality show-nya sendiri. Menanggapi kekurangan bahan bakar, baru-baru ini setelah perang global, ilmuwan pemberontak bernama Baron merancang generator energi tanpa batas. Didorong oleh gerakan arus laut terus-menerus yang disebut Fluid Karma. Apakah proyek ini punya dampak buruk? Entahlah. As long as the waves continue to crash, fluid karma will exist. Kembali dengan Krista, ia bertemu dengan sutradara film dewasa bernama Cindy untuk menawarkan program reality show-nya. Sementara itu, pencarian menantunya, Santaros, terus dilakukan oleh Mae. Ada dugaan bahwa Santaros diculik oleh Neo-Marxism sebab ada hubungannya dengan Partai Republik. Karena pada waktu itu, kendaraannya dan seorang mayat ditemukan di TKP yang tidak tahu siapa. Sebuah tempat bernama Pantai Venice adalah rumah bagi para Neo-Marxism, tempat di mana Santaros disembunyikan. Setelahnya terlihat pria bernama Ronald menjadi pion anggota Neo-Marxism untuk membantu mengamankan mereka. Ia disuruh menyamar menjadi saudara kembar dari anggota polisi pantai Marmosa bernama Roland. Ronald lalu menemui Santaros karena ia diajak membuat sebuah film kriminal. Konsep dari Santaros karena ia sendiri meramal masa depan dunia akan mengalami kehancuran. Dan ia tahu ia akan meninggal dalam baku tembak di pusat kota. Namanya akan dikenal sebagai Jericho Kane. Mereka pun mulai merekam filmnya saat di perjalanan. And he's the only one who can see the truth. What's the truth? Only God can stop it. Ronald masih sempat bercanda ketika Santaros sedang serius saat itu. Ronald membahas Santaros yang seorang menantu senator Texas. Tapi ia tidak bisa mengingat identitas itu. Santaros mengatakan bahwa filmnya berisi tentang eksperimen rahasia. Ada hal mencurigakan ketika Ronald faktanya ia belum buang air selama 6 hari. Apakah Ronald manusia sungguhan atau entahlah. Di tempat lain, pria bernama Putra berhasil menyusup menjadi pegawai USAID untuk mencuri data mereka. USAID mengungkap perdagangan jari manusia oleh Neo-Marxism dengan tujuan menggunakan jari itu untuk memenangi pemilu. Wow, ngeribat ya. Sebuah berita mengabarkan bahwa Bobby mendukung pergerakan bahan bakar alternatif ciptaan Baron sebagai mengatasi permasalahan kekurangan bahan bakar. Sementara itu, rekaman video tentang keberadaan Santaros telah sampai pada Bobby dari sumber tak dikenal. Tak lama, panggilan masuk dari orang tersebut yang ternyata adalah Cindy. Cindy menawarkan untuk menjual rekaman Santaros lainnya $1 juta dan dukungan Bobby pada pihak rakyat Neo-Marxism. Namun Bobby menolak penawaran itu. Will we be free of this terror? Vote no! No!
Suatu ketika, dua anggota neo-Marxism merencanakan skenario pembunuhan mereka sendiri karena sudah putus asa untuk melawan US Aiden. Sometimes a dream can become a nightmare on the turn of a dime. Just because it's loud doesn't mean it's funny. Di tempat lain, US Aiden memerintahkan pembunuhan putra sebagai pengkhianat. Wake up! Wake up! You have to wake up now! There's a window right up there. You've got to go. Ketika itu terjadi, Roland sembunyi di bak sampah. Di tempat lain, Ronald berkata bahwa ia bermimpi bertemu dengan Santaros saat akhir perjuangannya. Santaros saat itu melihat bawahan Baron lalu menemuinya. Bak Nabi, mereka berkata bahwa mereka percaya dengan ramalan Santaros tentang dunia akan menjadi hancur. Di kantor US Aiden diketahui pegawai bernama Maria berhasil mengopi salinan dari ramalan Santaros. Fakta lainnya, ia memiliki ketertarikan seksual kepada Santaros. Kembali dengan Santaros, mereka menjalankan rencana pembunuhan dua anggota neo-Marxism sebelumnya. Singkatnya, kedua orang itu meninggal dengan cara ditembak. Beberapa lama setelah kejadian itu, Santaros ditelepon oleh Maria secara diam-diam. Maria mengatakan bahwa ramalan Santaros benar, adanya tentang generator fluid karma menyebabkan terganggunya ruang dan waktu, dampak buruk yang tidak dikatakan oleh Baron. Ia mengalihkan Santaros untuk menelpon penasehat Bobby. Bobby mengatur rencana untuk melakukan penjemputan Santaros. Sementara itu, Roland malam itu keluar dari bak sampah. Tapi ia ditangkap oleh anggota neo-Marxism lain karena tahu Roland berpengaruh atas kekacauan yang terjadi. Kembali dengan Santaros, ia dipertemukan dengan istrinya Madeline. Krista juga dipanggil karena kesalahannya telah menculik Santaros. Krista lalu mengatakan bahwa ia disuruh Baron menculik Santaros. Namun Bobby tetap mencoba percaya pada Baron berada di pihaknya. I wouldn't trust him because you know he's been secretly funding the neo-Marxist movement. Who are you gonna trust, Bob? A Nobel Prize-winning scientist or a two-bit porn star? Krista lalu pergi. Tak lama, Maria mengajak Santaros bertemu di pantai untuk memberitahukan hal penting. Informasi lainnya bahwa Baron melakukan eksperimen pada tentara Amerika di Irak dengan menyuntikkan cairan fluid karma. Namun dampak buruknya tak dilaporkan oleh ilmuwan itu. Seorang perwakilan dari Jepang melakukan negosiasi dengan Baron untuk mendapatkan akses ke fluid karma dengan membayar dengan satu jarinya. Naasnya, Baron malah memerintahkan memotong telapak tangan pria ini. Clearly, your attorneys didn't read the whole contract. Di tempat lain, pria bernama Yayan menemui pilot Abilene untuk membeli fluid karma karena efeknya yang sama dengan memakai narkoba. Sementara itu, Krista mengambil rekaman video penting terkait Santaros yang bisa mengganggu hasil pemilu Bobby sebagai senator. Tak jauh dari mereka, Ronald menghentikan Yayan ketika hendak mengakhiri hidupnya karena ia tak mau direkrut jadi tentara ke Suriah. Ronald meminta bantuan Yayan untuk menemukan saudara kembarnya, Roland. Penasehat Bobby juga melakukan transaksi rekaman dengan Cindy terkait Santaros bersama para neo-Marxism. I'm gonna leave you with a little present. A taser gun to the boss. What? Pilot Abilene melihat pertemuan antara Santaros dan Maria. Maria menyuruh Santaros memasuki kamar pribadi Baron untuk melihat sebuah rahasia besar di sana. Sosok mayat yang ditemukan ketika Santaros kecelakaan waktu itu. Ketika Maria memegang pistol lalu tiba-tiba akan menembak Santaros. Pilot Abilene terlebih dahulu membunuhnya. Di tempat lain, Krista menyembunyikan salinan rekaman milik Santaros di toilet. Rekannya sesama neo-Marxism mencoba mengambil paksa rekaman itu. Namun pasukan keamanan lebih dulu menembak mereka. Kembali dengan Santaros, ia diamankan kembali bersama istrinya. Kegelapan mulai menimpa kota. Para neo-Marxism berkumpul di pusat kota untuk melihat peluncuran proyek besar akan dilakukan oleh Baron dengan fluid karmanya di hari kemerdekaan Amerika itu. Kerusuhan yang terjadi di mana-mana, Santaros berkata kepada istrinya bahwa malam itu dunia akan berakhir. Didukung oleh US Aiden memutar film ramalan akhir dunia yang dibuat oleh Santaros. Malam peluncuran semakin ditunggu. Para tamu kehormatan termasuk Santaros berkumpul untuk melihat peluncuran proyek pimpinan Baron. Istrinya memiliki firasat bahwa Santaros akan meninggal malam itu. Santaros kemudian dipanggil menemui bawahan Baron untuk menjelaskan proyek fluid karmanya. Dampak buruknya bahwa generatornya bisa mengubah arus laut, menyebabkan bumi memperlambat rotasinya dan keretakan ruang juga waktu.
Santaro selama ini begitu dicari karena di tangannya ia bisa meramal akhir dunia. Bukti foto dari satelit menunjukkan bahwa ia telah digandakan oleh seseorang. Sosok mayat di depannya adalah tubuh aslinya yang telah kecelakaan waktu itu dan meninggal. Ia masih bingung kenapa ia meninggal, karena ia tak mungkin bunuh diri. I'm a pimp. And pimps don't commit suicide. Beralih ke Ronald yang sedang mencari Roland. Ia menyuntikkan fluid karma ke tubuhnya pemberian Yayan. Sebuah fakta diketahui, Ronald adalah penggandaan dari Roland ketika Roland melakukan perjalanan melalui celah dalam ruang dan waktu sebelumnya. Ronald bersama Yayan menuju ke pusat kota karena Ronald merasakan keberadaan Roland di sana. Yayan berhenti di ATM untuk mengambil semua uangnya. Sayangnya entah mengapa transaksi ATM-nya ditolak. Jalan pintas baginya, Yayan bahkan membawa sekalian mesin ATM itu bersama mereka. Ketika kerusuhan terjadi di mana-mana, Roland masih diculik oleh anggota neo-Marxism. Santaros menemui bawahan Baron karena wanita itu tahu tentang insiden ketika Santaros kecelakaan di gurun. Wanita itu mengatakan bahwa pelaku penggandaan lainnya adalah polisi Roland. Wanita ini adalah saksi hidup Santaros bersama Roland ketika mereka digandakan. Kejadian yang menyebabkan Santaros meninggal. Dimensi keempat akan runtuh ketika Roland dan duplikatnya berjabat tangan. Santaros menemui Bobby mengatakan bahwa akhir dunia sebentar lagi. Di pusat kota, mobil Roland terbalik karena menabrak ATM bawaan Yayan. Di tengah mereka terjadi kerusuhan oleh para neo-Marxism. Roland melihat Ronald dari kejauhan. Tanpa disadari, Roland tertembak saat itu. Di dalam mobil Roland, ia bersama duplikatnya berjabat tangan. Hal itu membuat dimensi keempat terbuka. Di tempat lain, kantor USAID dirusak oleh para neo-Marxism, bahkan Mai dibunuh. Kembali dengan Santaros, ia memberikan tembakan untuk mengevakuasi orang-orang di sana karena ia merasa hal buruk akan terjadi. Sementara itu, Roland terus merasa bersalah karena ia salah satu penyebab dunia menjadi hancur. Ladies and gentlemen, the party is over. Have a nice apocalypse. Yayan dengan peluncur roketnya menembakkan senjata itu untuk menghancurkan proyek milik Baron, di mana Baron dan Santaros berada di bangunan itu. Gedung itu hancur, begitu pun orang-orang di dalamnya. Kematian ini sudah diramalkan oleh Santaros sebelumnya. Di akhir cerita, dimensi keempat mulai runtuh karena Roland masih berjabat tangan bersama duplikatnya. Yap, pada akhirnya dunia hancur oleh ulah manusia dengan teknologi yang mereka buat sendiri. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. And God wiped away the tears from his eyes. My best friend. Southland Tales adalah film Amerika tahun 2006 yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Richard Kelly. Film fiksi ilmiah berbalut komedi drama thriller ini dibintangi oleh sejumlah nama besar seperti Dwayne Johnson, Mandy Moore, dan Justin Timberlake. Film ini sendiri mengisahkan tentang kondisi Los Angeles di masa depan dengan kondisi sosial, ekonomi, juga kacaunya lingkungan. Hal yang mengejutkan penonton adalah di bagian pemeran menampilkan penyanyi pop seperti komedian Amy Poehler, bintang aksi 80-an Christopher Lambert, sutradara Kevin Smith, penyanyi Miranda Richardson, dan Wood Harris. Peran apik Dwayne Johnson atau The Rock sebagai Santaros tentu tak usah kita ragukan lagi ya. Film ini mengacu pada Southland, nama yang digunakan oleh penduduk setempat untuk merujuk ke California Selatan juga wilayah Los Angeles Raya. Saking sulitnya dipahami, film ini tetap penuh dengan teka-teki bagi banyak pemirsa dan bahkan beberapa pembuatnya. Dalam sebuah wawancara tahun 2011, Justin Timberlake sendiri berkata, "Bagi saya, Southland Tales adalah seni pertunjukan. Saya masih tidak tahu tentang film itu." Ia mengatakannya sambil tertawa. Walaupun begitu, Southland Tales masuk nominasi sebagai film fiksi ilmiah terbaik pada penghargaan Scream Awards 2008. Awalnya berjalan selama 160 menit, Southland Tales ditayangkan perdana di Festival Film Cannes pada tahun 2006 dengan sambutan yang kurang baik. Karena itu, film ini diedit ulang dan dipersingkat panjangnya sebagai bagian dari kesepakatan distribusi. Visual mengesankan dari Kelly termasuk animasi, citra religius, musik, efek khusus, dan perjalanan seperti mimpi untuk menciptakan pengalaman yang mungkin tidak Anda pahami, tetapi pasti tidak akan kamu lupakan ketika menonton film ini. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Southland Tales 6,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye.